Berikut adalah cara untuk setting dari Trimble Survey Controller 2 dengan GPS 5700 ataupun R7 untuk base station. Pada langkah awal, hubungkan Trimble R7 dengan Zephyr Geodetic Antenna. Kemudian pada port untuk GPS, kemudian hubungkan port 1 dari Trimble R7 ke TS1 Data Controller. Kemudian untuk port 3, hubungkan dengan radio telemetri atau PDL base. Kemudian nyalakan survey controller pada TS itu. Pada saat Anda menyalakan TS itu, kemudian execute untuk software survey controller, Anda akan melihat screen seperti tampak layar di komputer Anda saat ini. Pada bagian sini kita bisa lihat angka 9 di sebelah lambang satelit. Ini berarti pada saat ini kita sudah mendapatkan satelit sebanyak 9 buah satelit. Kemudian di sini adalah jenis receiver kita, dan di bawah ini adalah untuk jenis antena kita beserta ketinggian kita. Untuk memulai setting base station, kita masuk ke menu configuration, kemudian survey style, kemudian Anda pilih pada RTK. Langkah awal adalah kita tentukan dahulu untuk base option. Untuk survey type di sini kita gunakan RTK, kemudian broadcast format di sini kita gunakan CMR+, station index dan elevation mass tetap kita sesuaikan dengan default. Kemudian untuk L2C ini kita centang L2C dikarenakan Trimble R7 kita sudah bisa menerima untuk sinyal L2C. Kita ke drop down menu nomor 2. Antena. Tipe antena kita gunakan adalah Zephyr. Di sini untuk base station kita bisa gunakan untuk Zephyr Geodetic. Measure to, di sini kita bisa pilih untuk bottom of antenna mount tergantung dari sistem pengukuran kita nanti. Kemudian antena height kita masukkan secara manual sesuai dengan ketinggian antena kita. Jika semua konfigurasi sudah kita masukkan seperti ini, kita bisa tekan enter. Kemudian kita accept. Selanjutnya adalah base radio. Anda klik pada base radio. Di sini kita menggunakan radio tipe Pacific Crest, di mana kita menghubungkannya kepada port 3. Kemudian kita connect. Klik pada connect. Disconnect power from radio. Ini memerintahkan kita untuk melepaskan power kepada radio kita. Anda lepaskan untuk power, kemudian Anda klik OK, kemudian Anda masukkan lagi untuk power kepada radio. Di sini akan terjadi connecting to radio. Dia berusaha untuk koneksi terhadap radio telemetri kita. Kita tunggu sampai connectionnya establish atau terjadi. Baik. Setelah receiver kita sudah terkonek dengan radio, kita akan menemukan sebuah menu seperti ini. Di sini kita cukup setting untuk frekuensinya saja. Kita untuk base station dan rover kita harus mempunyai link rate atau frekuensi yang sama. Jadi sebagai contoh di sini frekuensi kita menggunakan 146 MHz, maka untuk rover kita nanti harus menggunakan 146 MHz. Ini bertujuan agar untuk komunikasi bisa terjadi secara sinkronis. Sudah selesai, kemudian kita accept. Dia akan setting kepada radio kita. Jika sudah selesai untuk base option dan base radio, kita cukup store. Kemudian kita escape. Kita kembali ke menu awal. Pada saat ini kita sudah ready atau sudah siap untuk melakukan base RTK. Jadi kita sudah siap untuk memancarkan sinyal untuk correction dari base. Jadi kita saat ini harus mendirikan antena kita, antena base station dari GPS dan juga radio. Radio identiknya semakin tinggi semakin bagus sehingga untuk coverage kita akan semakin lebar. Sedangkan untuk GPS kita harus dirikan di atas ground mark atau benchmark yang sudah kita ketahui, dan juga kita perlu entry untuk koordinatnya nanti secara teliti. Kita bisa mulainya melalui survei, kemudian kita klik pada RTK, dan kita start base receiver. Di sini ada point name, adalah point name di mana kita dirikan.
Jadi sebagai contoh, di sini nanti adalah base point, kita ketik saja. Jika sudah selesai, kemudian antena height, ini adalah ketinggian antena kita, ketinggian dari tanah kita. Ambillah ketinggiannya adalah sekitar 3 meter. Jadi kita pilih di sini. Di sini kita bisa pilih untuk base point. Kemudian untuk antena height kita bisa key in. Untuk point name di sini kita perlu key in karena kita pertama kali untuk memasukkan point kita. Jadi Anda klik kemudian pilih untuk key in. Kemudian untuk point name kita bisa masukkan base point. Kemudian untuk posisi kita sebentar bisa menggunakan here, tapi nanti pada waktu di lapangan jangan menggunakan here karena here adalah posisi estimate yang kita punyai. Apabila kita sudah mempunyai ground mark, kita bisa edit nilainya di sini sesuai dengan nilai yang ada pada ground mark tersebut. Jika sudah selesai, kemudian Anda tinggal tekan enter, kemudian store. Baik, antena height di sini kita masukkan sesuai dengan ketinggian antena kita, dan juga di sini measure to adalah bottom of antenna mount seperti sebelumnya. Jadi ini adalah tinggi yang kita ukur dari tanah ke antena kita. Jika sudah selesai, kemudian kita bisa klik start. Jika sudah kita starting untuk base receiver, kita bisa lepaskan koneksi dari TS itu ke R7 kita. Karena untuk base kita cukup setting awal saja, kita bisa klik OK. Baik, saat ini di GPS Bapak pada Trimble R7, maka pada sinyal satelit atau lampu LED berwarna merah dia akan berkedip secara konstan, dan juga pada radio PDL base dia akan berkedip juga secara konstan. Ini menandakan bahwa sinyal koreksi dari Trimble R7 sudah dipancarkan secara konstan melalui radio, sehingga kita sekarang perlu setting untuk di rovernya saja.